kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan SMP Negeri 7 Bekasi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengabdi. Saya selama 38 tahun. Saya selama 39 tahun. Saya selama 40 tahun. Terima kasih dan terima kasih. Yes. Selamat pagi, nama saya Sustiati Lawono. Saat ini saya bekerja di SMP Negeri Bekasi. Saya lahir di Pontianak tanggal 1 September 1964. Ayah saya seorang angkatan udara dan ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa. Saya bersekolah, menghabiskan masa SMP, SMA saya di Bekasi dan masuk ke IKIP. Saya masuk ke IKIP Jakarta. Saya mempunyai dua orang anak, dua-duanya perempuan, tapi nggak ada yang menjadi guru seperti mamanya dan seorang suami. Selamat pagi, saya Sustiati Lawono, ngajar di SMP Negeri 7 Bekasi. Hari ini saya mau menceritakan perjalanan saya selama di SMP Negeri 7 Bekasi hingga saatnya nanti saya purna bakti. Saya tamatan dari IKIP Jakarta. Pada saat itu saya ambil D1 jurusan IPA. Ya, setelah tamat saya langsung ditempatkan, saat itu pertama kali saya ditempatkan di Lampung. Waduh, saya bilang jauh sekali saya dari keluarga. Ayah dan ibu saya tidak mengizinkan kalau saya harus bertugas jauh-jauh. Karena tugas ini tentunya tidak cuma sebentar, pasti sepanjang masa pekerjaan saya. Oleh sebab itu, saya pergilah ke Lampung. Kebetulan saya ditempatkan di SMP Negeri 5 Lampung. Di situ saya menghadap Bapak Kepala sekolahnya. Saya bilang, Pak, saya ingin pindah kerja di daerah Bekasi, di tempat di mana saya tinggal. Singkat cerita, akhirnya saya berhasil pindah ke SMP Negeri 5 Bekasi. Saat itu kepala sekolahnya adalah Pak Tisna. Pak Tisna itu adalah guru saya waktu di SMP Negeri 1. Jadi begitu saya lapor ke Pak Tisna, Pak, saya ditempatkan di sini, Pak Tisna menyambut dengan baik. Dia bilang, ayo kerja lagi. Saya bekerja mulai dari tanggal 1 Desember 1984 di SMP 5 waktu itu namanya. Sekarang sudah berubah menjadi SMP Negeri 7 Bekasi. Awalnya saya bekerja untuk menjadi guru itu sebenarnya bukan cita-cita saya. Saat itu untuk menjadi guru bukan impian dari orang-orang ya, sama seperti saya seperti saat itu. Saya tidak bercita-cita menjadi guru ya. Saat itu saya bercita-cita saya ingin menjadi pembawa acara di salah satu stasiun TV. Waduh, kalau diingat kembali tentang cita-cita itu rasanya malu. Kadang-kadang saya suka tertawa sendiri ya. Jadi pada saat saya sudah mulai masuk ke SMP Negeri 7, saya jalani dari waktu ke waktu. Saya bertemu dengan siswa, saya mengenal mereka, kemudian bergaul dengan mereka. Lama-lama saya menyukai pekerjaan saya.
ke tahun. Lucunya kepala sekolah saya ini ada beberapa yang merupakan guru-guru saya pada saat saya sekolah. Selain Pak Tisna, ada juga Ibu Muslia. Ya. Kemudian kesininya saya bertemu dengan teman-teman semasa mengajar, dengan teman-teman SMP, SMA, kita bertemu sebagai rekan kerja di sini. Di masa-masa terakhir saya mengajar ini, saya mendapatkan kesenangan tersendiri. Jadi kalau misalnya ada kegiatan sekolah ya yang membuat anak-anak harus libur, saya kadang-kadang aduh sayangnya libur, enakan kalau ke sekolah. Saya bisa ketemu dengan anak-anak, bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Pokoknya sesuatu hal yang menyenangkan sekali jika saya ada di sekolah. Ya. Tapi demikianlah perjalanan waktu. Saya segera harus mengakhiri masa tugas saya. Saya berharap kepada teman-teman guru yang lain yang lebih muda, yang masih punya banyak kesempatan, mempunyai banyak waktu untuk mengabdi. Ayo kita mengabdi, ya, kita bekerja dengan hati, ya, karena kalau kita bekerja dengan hati maka segala sesuatunya akan jauh lebih baik. Kita sukai pekerjaan kita syukuri apa yang kita dapat, ya. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ditanya, seandainya nanti saya setelah purna bakti, apa yang akan saya kerjakan? Ya, tentu di awal-awal tentu saya akan mengenang perjalanan saya selama berada di SMP Negeri 7. Ya, selebihnya saya akan mengisi hidup saya menjadi hidup yang lebih berarti. Ya, saya tentu tidak akan meninggalkan teman-teman. Saya juga akan tetap berkomunikasi dengan siswa-siswa. Ya, banyak siswa-siswa yang sudah tamat, ya. Tanpa sengaja saya ketemu entah di suatu tempat atau gimana, ibu kan dulu guru saya gitu. Rasanya senang sekali kalau mereka masih mengingat saya, ya, bukan sekedar mengingat bahwa saya ini guru mereka, tapi mereka juga masih ingat, ibu namanya Bu Suti kan, dulu ibu mengajar saya bidang studi ini, sekarang saya tinggal di sini, bla bla bla, ya. Itu adalah kesenangan saya sebagai seorang guru, melihat siswa-siswinya sudah sukses. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjalani masa purba bakti saya ini dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada sekolah SMP Negeri 7 Bekasi yang sudah memberi saya kesempatan untuk mengabdi. Terima kasih. Saya juga senang karena saya bisa membagikan ilmu saya kepada anak-anak. Dari yang mereka nggak tahu, jadi tahu. Ada juga beberapa cerita lucu tentang anak-anak ya. Ketika saya mengajar, mereka memperhatikan. Kemudian ada di antara anak-anak itu yang bilang, Bu, kalau ngeliat ibu ngajar, saya jadi kepingin masuk jurusan IPA seperti yang ibu ajarkan. Karena yang tadinya menurut saya susah, setelah saya belajar dengan ibu, kok rasanya jadi gampang ya Bu ya. Nanti saya mau masuk jurusan IPA kalau udah di SMU. Saya hanya senyum-senyum memberikan semangat. Bagus, saya bilang begitu. Beberapa tahun kemudian saya bertemu dengan anak-anak ini. Bu,
ternyata masuk ke jurusan IPA itu susah, Bu. Tidak seperti yang saya bayangkan. Gimana dong, Bu? Saya hanya senyum-senyum gitu. Ya, itu pengalaman-pengalaman yang saya dapat jika saya berkomunikasi dengan anak. Begitu juga dengan teman-teman. Ya, saya banyak menimba pengalaman, hal-hal yang menarik dengan teman-teman. Kita bertukar cerita, bertukar pengalaman ketika kita menghadapi siswa. Ya, sebab siswa itu kan tidak datang dari satu keluarga yang sama. Ada yang dari A, B, C dengan masing-masing persoalannya. Nah, kita biasanya saling bertukar cerita, bertukar pengalaman jika menghadapi siswa yang punya kasus Saya menikmati sekali, saya menyenangi sekali pekerjaan saya. Ya, setelah menjalaninya hampir 38 tahun ini, justru saya merasa disinilah saya benar-benar menikmati pekerjaan saya. Kalau dulu di saat anak-anak saya juga sekolah, kadang-kadang saya kalau mau berangkat ke sekolah, aduh anak saya belum mengerjakan PR, aduh saya belum menyelesaikan pekerjaan rumah dan sebagainya. Sekarang setelah anak-anak saya besar, mereka sudah berumah tangga, saya tidak mempunyai kegiatan yang terlalu repot lagi di keluarga. Disinilah pekerjaan sebagai guru itu betul-betul saya nikmati. Saya menyukai pekerjaan saya. Saya bersyukur karena saya menjadi seorang guru. Ya, saya menikmati pekerjaan ini karena buat saya, selain saya bisa mendidik anak-anak, siswa saya juga mendidik anak saya sendiri, saya mendidik diri saya sendiri. Thanks for channel Kamto Cah Anon. Semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like and subscribe.